Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam pasal 2 ayat 28 saudaraku. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Dan sekarang anak-anak kecil, and now little children, itu bahasa Inggrisnya. Sekarang anak-anak kecil, tetaplah tinggal di dalam Dia, supaya apabila ia dinyatakan, kita memiliki keberanian dan tidak usah malu di hadapannya pada waktu kedatangannya. Nah, di dalam ayat 28 ini masih sambungan dari ayat-ayat sebelumnya, saudaraku. Kalau di ayat sebelumnya kita belajar tentang pendusta itu antikris, terus juga tetap tinggal di dalam Tuhan, terus tetap tinggal di dalam pengurapan, memiliki pengurapan, dan sekarang ditekankan lagi tetap tinggal di dalam Dia. Nah, anak-anak kecil di sini siapa? Ya kan? Ini kan ditulis dan sekarang anak-anak kecil. Nah, pada ayat ini Rasul Yohanes menekankan bahwa anak-anak kecil yang mau bertumbuh harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau anak-anak kecil mungkin baru bertobat tapi dia nggak mau tinggal dalam Tuhan, dia nggak mau dibimbing, ya dia akan gugur, saudaraku. Apalagi bayi-bayi rohani baru lahir baru nggak dibimbing, ya bisa gugur. Oleh karena itu penting pelayanan-pelayanan pembimbingan, pelayanan-pelayanan penggembalaan. Ini penting, saudaraku. Nah, anak-anak kecil yang mau bertumbuh, kuncinya itu tetap tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana yang sudah dewasa rohani? Tetap, ini juga salah satu kunci. Tetap tinggal dalam Tuhan, itu kunci pertumbuhan rohani. Nah, sebenarnya saudaraku, pengertian tinggal di dalam Tuhan itu seperti mengerjakan alat-alat dalam kemah suci. Nah, sedikit kita akan mempelajari tentang kemah suci, alat-alat yang ada di dalam kemah suci. Kita lihat dulu di dalam kemah suci itu ada yang namanya pintu kemah. Itu di dalam kemah suci Musa itu paling depan itu adalah pintu kemah. Kita nggak bahas halaman ya, kita bahas kemah sucinya. Pintu kemah itu lambang apa? Pintu kemah. Pintu kemah ini adalah lambang penuh dan dipimpin Roh Kudus. Tanda orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah masuk ruangan suci. Itu tanda orang tinggal dalam Tuhan. Ini melambangkan suatu kehidupan yang kudus. Di dalam kepenuhan Roh Kudus itu di dalam dia harus juga termasuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tidak hanya dipenuhi saja, tapi harus dipimpin Roh, diatur oleh Roh Kudus, sehingga tetap tinggal dalam kesucian. Nah, kita harus belajar, saudaraku, mengasihi pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ayo, rindukan untuk mendapatkan pekerjaan Roh Kudus itu. Untuk menggenapkan pekerjaan Roh Kudus itu. Jangan kita tengking, kita tentang, kita duka citakan. Jangan. Sayang, saudaraku. Padahal Roh Kudus ini suatu teknologi ilahi yang memampukan kita bisa mempercepat pertumbuhan rohani. Orang yang mengasihi Roh Kudus berarti mau dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5:25. Kalau kamu mau dipenuhi Roh Kudus, hendaklah hidupmu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mau menduka citakan roh. Efesus 4 ayat 30. Daud sangat mengasihi Roh Kudus. Padahal Daud itu zaman wasiat lama, Roh Kudus itu pekerjaannya hanya hinggap terus pergi, hinggap terus pergi. Kenapa? Karena masih ada dosa yang masih ditutup oleh darah binatang. Darah binatang tidak bisa menghapuskan dosa. Itu di dalam kitab Ibrani ditulis demikian. Tetapi dalam wasiat baru, pekerjaan Roh Kudus ini tidak hanya tinggal dan bukan tinggal dan pergi, tetapi tinggal menetap dalam hidup orang percaya. Tandanya adalah dipenuhi oleh Roh Kudus, dengan ciri khasnya adalah berbahasa lidah. Nah, Daud itu begitu mengasihi loh, padahal dia hanya tinggal dan pergi Roh Kudusnya itu. Itu Mazmur 51:13. Jangan biarkan rohmu
pergi dari hidupku. Kita baca saja Mazmur 51 ayat 13 supaya kita mengerti maksudnya, saudaraku. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kalau Roh Kudus mau pergi, jangan Roh Kudus, pimpin saya. Itu Daud. Sehingga Daud itu dikatakan dalam Kisah Rasul, a man mine after mine own heart. Kita baca ya, Kisah Rasul 14. Saya lupa. Ini. Jadi Daud itu memiliki hatinya Allah, saudaraku. Kisah 13 ayat 22. A man after mine own heart. Daud itu seorang yang punya hatinya Allah. Kenapa? Karena dia tahu kehendak Allah dengan tepat. Pada waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan perkara Batsheba, dia tahu kehendak Allah. Dia harus bertobat. Walaupun ada resiko hukumannya, tetap dia bertobat. Itu Daud. Sehingga Daud hidupnya indah. Dan Daud ini putra manusia Yesus, termasuk keturunan Daud. Begitu luar biasa Daud. Ceritanya dari awal perjanjian lama sampai perjanjian baru tetap ada kata Daud. Nama Daud ini. Ayo kita mau belajar seperti Daud. Roh Kudus kita kasih. Roh Kudus, engkau usah tinggal dalam hidup saya. Gak boleh pergi. Saya gak mau menduka citakan roh. Saya mau mengasihi engkau. Saya mau dipimpin oleh engkau. Ya. Kedua, di dalam masuk dalam ruang suci itu di sebelah kanan itu, jadi kalau saudara hadap ini sebelah kanan, kalau di layar ini sebelah kiri ya, kalau saya di sebelah kanan, tangan kanan saya ini adalah meja roti pertunjukan. Apa meja roti pertunjukan itu? Itu adalah lambang firman Tuhan. Kita harus mengasihi firman Tuhan dengan rajin membaca, merenungkan dan melakukannya. Itu bukti kita tinggal di dalam Tuhan. Orang beriman tidak akan bosan dengan firman Tuhan, dan maka bahkan senang membicarakan firman Tuhan dengan saudara-saudara seiman juga. Senang membicarakan firman Tuhan. Gairah akan firman Tuhan harus kita tumbuhkan terus, saudaraku. Ini meja roti pertunjukan, belajar firman Tuhan. Ketiga, di sebelah tengah itu meja roti pertunjukan sebelah kanan, di sebelah tengah agak maju ke depan itu ada mesbah dupa. Itu lambang apa? Itulah lambang doa. Doa itu singkatan dari apa? Doa itu singkatan dari dalam obrolan Allah. Suka berdoa, senang berdoa. Berdoa itu singkatan dari apa? Berada dalam obrolan Allah. Orang beriman harus memelihara kehidupan doanya sampai Tuhan berada di sisinya. Kehidupan doa yang dicintai sampai dosis yang lebih tinggi akan membuat orang beriman itu lupa waktu, saudaraku. Doa, 1 jam gak kerasa ya. Kenapa? Karena suka berdoa. Bincang-bincang, menyembah Tuhan, berbahasa lidah. Oh indah, saudaraku, indah. Sampai-sampai Tuhan itu menghentikan. Sudah cukup, ayo waktunya kerja. Contohnya siapa? Musa dalam Keluaran 32:7. Musa, sudah selesai. Bangsa Israel berbuat dosa. Kamu turun. Bayangkan sampai seperti itu. Saya sendiri pun belajar. Doa tuh sampai Tuhan, ayo selesai. Kita kerasa hati, oke selesai. Iya pas. Waktunya bekerja, pas. Waktunya sekolah dan lain sebagainya. Ini saudaraku. Hal ini artinya apa sih? Tidak ada kebosanan dalam bercakap-cakap dengan Tuhan. Baik dalam doa bilik, dalam doa dalam kamar, itu Matius 6 ayat yang ke-6. Tutup pintu, doa. Itu doa bilik. Minimum berapa? 1 jam. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jaga dan berdoa 1 jam. Nah, kedua, doa senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Berdoa senantiasa, dalam bahasa Inggrisnya pray without ceasing. Berdoa tanpa henti. Bagaimana bisa berdoa tanpa henti? Yaitu dengan
berbahasa lidah. Itu teknologi doa yang luar biasa. Saat saudara bekerja, saya senang sekali. Saya bekerja, saya berbahasa lidah di dalam hati, tentunya nggak disuarakan. Ya, dalam hati berbahasa lidah. Roh Kudus pimpin. Roh Kudus pimpin. Terus ada apa masalah apa, doa dikit-dikit doa. Nah, itu doa senantiasa. Juga doa yang ketiga, jenis doa ketiga itu hubungan baik dengan Tuhan. Efesus 5 ayat 10. Baik kita tidur, baik kita berjaga-jaga, kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Ini bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan tanpa henti? Yaitu dengan hidup dalam kesucian. Kalau kita hidup dalam kesucian, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang membuat pemisah itu apa? Dosa kita. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Jadi kalau kita nggak ada dosa, hubungan itu connect seperti handphone yang connect dengan satelit. Sewaktu-waktu telepon nyambung, Itu doa yang benar. Nah, keempat, di sebelah kiri meja roti pertunjukan itu ada pelita emas. Pelita emas ini lambang apa? Ini lambang pelayanan. Hidup jadi saksi Tuhan, hidup jadi terang Tuhan. Nah, kita mau belajar mengasihi beban-beban pelayanan kita. Apapun bentuknya, orang yang tinggal di dalam Tuhan membuat orang itu berusaha memunculkan ide-ide untuk mengembangkan pelayanannya. Mungkin saudara diberi talenta apa? Bisa main musik, bisa nyanyi, bisa macam-macam. Ayo kita kembangkan itu. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Jangan merasa bahwa pelayanan kita kecil, tapi berpikirlah bahwa kita adalah hamba Tuhan yang harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya setiap pelayanan yang diberikan. Lukas 17 ayat yang ke-10. Tuhan akan memberikan upah atas pelayanan yang sekecil sekalipun. Matius 10 ayat 41 sampai 42 dikatakan, kita kalau memberikan air kepada seorang hamba Tuhan, itu kita gak kehilangan upahnya. Luar biasa saudaraku, pelayanan kasih, hidup jadi terang Tuhan. Itu kelima, pelita emas, masih tentang pelita emas, tentang kesaksian hidup. Tanda orang yang tinggal di dalam Tuhan itu memiliki kesaksian hidup yang baik dan menjadi berkat. Titus 2:7-8. Jangan sampai kesaksian hidup kita jelek sehingga nama Tuhan dihujat. Roma 2 ayat 24. Keenam, kemah suci itu terbuat dari papan-papan kemah suci yang dilapis emas, kemudian ditutup oleh kerudung atau tutupan-tutupan itu sampai lapis ke-5 kalau tidak salah, lapis 5. Yang paling ujung itu adalah tudung mina gajah. Itu istilah Alkitab. Kita nggak belajar kemah suci lebih dalam, nanti kapan-kapan kita akan melihat kemah suci sisi detail-detailnya ya. Nah, jadi papan-papan ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang persekutuan. Persekutuan itu ada dua jenis. Persekutuan tubuh Kristus dan persekutuan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Bedanya apa? Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu seperti tiang-tiang dalam pagar halaman. Dalam kemah suci itu ada tiang semua. Itu dari kayu tapi nggak dilapis. Nah, alasnya itu dari perak, saudaraku. Juga kepalanya juga dilapis, kaitan-kaitannya dilapis perak. Nah, tapi itu masih kelihatan kayunya dan juga letaknya di halaman. Itu lambang persekutuan orang percaya mengaku nama Tuhan. Kita perlu bersekutu dengan saudara seiman, saudaraku. Perlu dari sinode-sinode lain, dari gereja-gereja lain. Nggak masalah, saudaraku. Nggak ada masalah. Persekutuan orang-orang beriman yang penting mengaku nama Tuhan Yesus. Persekutu. Tapi ada persekutuan yang lebih dalam, itu persekutuan tubuh Kristus. Persekutuan tubuh Kristus ini lebih kecil. Itulah persekutuan tubuh Kristus secara lokal. Belajar dalam gereja lokal kita membangun persekutuan tubuh Kristus. Mungkin saudara sebagai mata, ya saudara melayani untuk penglihatan. Saudara sebagai mulut melayani untuk berbicara. Jangan iri, lu temanku kok bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong, nggak dikasih pelayanan ngomong. Lu
Nggak apa-apa. Kita punya pelayanan apa? Kuku. Nggak apa-apa. Kuku ini juga bagus untuk ngambil-ngambil apa? Bisa. Pelayanan apa? Jari tangan. Apa jari iri? Melihat, lu mata kok bisa melihat, aku nggak bisa melihat. Lu bersatu dong, mata melihat benda, jari mengambil benda. Nah, itu saudaraku, persekutuan tubuh Kristus harus kita bina. Nanti akan di dalam akhir zaman, dalam minggu ke-70 Daniel 3,5 tahun pertama, sudah bisa lihat itu dalam The Secret of Judas, itu akan terbentuk persekutuan tubuh Kristus global. Seluruh dunia, gereja-gereja seluruh dunia itu akan menjadi satu pengajaran, satu iman, satu kasih, satu tujuan. Terbentuk tubuh Kristus global dan Tuhan Yesus akan datang, saudaraku. Ini itu, tapi saat ini kita perlu bersekutu dalam persekutuan tubuh Kristus dan persekutuan orang-orang yang mengaku percaya. Nah, persekutuan tubuh Kristus itu persekutuan dalam satu roh, satu tubuh, satu iman, satu pikiran, satu tujuan. Ini persekutuan intern. Ayo kita mau kasih persekutuan seperti ini. Jangan saling membenci, saling rasa gak senang. Jangan. Pelihara kesatuan. Walaupun banyak gesekan gak apa-apa. Saat digesek kita tahu, oh aku kok pas digesek kok marah, oh berarti aku masih punya kelemahan marah, saya harus bertobat, saya harus tumbuh lagi. Sehingga saling menggesek, saling menajamkan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, kata kitab Amsal. Jadi ayo saling menajamkan satu dengan yang lain dalam persekutuan tubuh Kristus. Jangan bertindak eksklusif, tidak mau bersekutu dengan yang bukan kelompoknya. Jangan. Kita masih punya persekutuan persekutuan pagar-pagar halaman. Jangan, ini gereja lain, aku nggak mau bersekutu. Jangan, harus bersekutu. Di luar sinode, di luar denominasi, tetap bersekutu dalam Tuhan, dalam kasih Kristus. Ayo saudaraku, kita mau kasih persekutuan. Dan ke-7 itu di dalam kemah suci ada pembatas antara ruangan suci dan ruangan maha suci. Itu adalah tirai. Tirai ini pembatas. Apa artinya tirai? Ini adalah ujian akhir, baptisan api. Cuman kita nggak bahas baptisan apinya. Di sini saya hanya bahas kita harus mengasihi ujian, bukan mengasihi hukuman. Hukuman kita harus perkecil. Kenapa? Karena kita nggak ada dosa. Tapi ujian harus kita kasih. Kenapa? Kalau kita ada ujian, kita lulus, kita akan naik tingkat. Ujian SMP 1 lulus, SMP 2, SMP 2 lulus, SMP 3, SMP 3 lulus, SMA 1. Terus naik terus. Nah, kalau kita berbuat dosa, dihukum Tuhan, ya sayang saudara, tapi masih mending dihukum Tuhan tapi bertobat. Tapi paling baik adalah tidak berbuat dosa. Yang ada hanya ujian. Kalau ujian lulus meningkat. Nah, apakah Tuhan suka memberikan ujian? Ya suka, saudara. Kita harus mengasihi itu. Jadi kalau kita terima ujian dari Tuhan, bersukacitalah, periksa diri. Kok ada masalah, kita periksa diri. Oh, gak ada dosa. Oke, ini ujian. Saya harus hadapi bersama dengan Tuhan. Saya ingin lulus naik tingkat. Ada kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan menanti. Kita bisa jadi berkat. Terus meningkat. Dalam masa-masa pandemi, masalah rasanya kok berat. Oke, kita periksa diri, gak ada dosa. Gak apa-apa, jalan aja. Belajarlah untuk naik dan turun bersama dengan Tuhan. Jangan mau naiknya tok sama Tuhan, tapi gak mau turun. Kalau turun maki-maki Tuhan, bersungut-sungut. Kalau naik puji-puji Tuhan. Wah, itu bukan Kristen sejati. Kristen sejati, orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, harus bisa naik dan turun. Saat turun, meskipun melewati lembah-lembah bayang maut, kita gak takut karena ada Tuhan Yesus. Sehingga kita akan dibawa naik lagi. Ini saudaraku, cintai ujian, kasihi ujian. Belajarlah menderita karena salib Tuhan, bukan menderita karena dosa. Tekun dalam ujian salib Kristus. Salib itu apa sih? Itulah pilihan yang membuat daging mati. Itu salib. Saat kita diberi pilihan, misalnya korupsi atau enggak, kita milih tidak, itu salib. Tapi kalau kita memilih korupsi, salib kita letakkan.
Jadi kalau kita pikul salib tiap hari, kita harus mengambil keputusan demi keputusan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jika kita bertemu di dalam Tuhan, 7 tadi, maka suatu saat apabila Tuhan menyatakan dirinya, kita memiliki keberanian dan tidak perlu malu berada di hadapannya pada waktu kedatangannya. Dikatakan di dalam ayat 28. Kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan, mengerjakan 7 hal tadi, kalau saya singkat, 7 kebutuhan pokok rohani itu hidup suci, pikul salib, doa, baca Alkitab, ibadah, persekutuan, dan pelayanan. Nah, kalau kita tekun, saudaraku, maka kita punya keberanian. Kita nggak perlu malu. Nah, kedatangan Tuhan ini ada 3 jenis. Kedatangan Tuhan secara pribadi atau istilahnya meninggal atau mati, Ibrani 9 ayat 27, Amos 4:12. Kedua adalah kedatangan Tuhan secara global. Tahap pertama itu seperti pencuri yang dikenal dengan istilah pengangkatan, 1 Tesalonika 5 ayat 2. Kedatangan Tuhan yang ketiga itu jenis, ya, itu kedatangan Tuhan secara global. Tahap kedua itu adalah perang Harmagedon, Wahyu 1 ayat 7. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu terdiri dari 2 tahap. Secara sembunyi-sembunyi, yaitu seperti pencuri hanya mengambil yang berharga. Pencuri kan mengambil yang berharga toh. Kedua, secara global dilihat. Maka dari itu kalau saudara baca 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan Wahyu 1 ayat 17, bingung. Loh, kedatangan Tuhan kok dilihat orang banyak, tapi kedatangan Tuhan di satu sisi ini kok seperti pencuri. Memang karena ada 2 tahap. Nah, kita nggak perlu takut saat kita meninggal. Kita berani berhadapan di hadapan Tuhan. Sabaslah hai hambaku yang baik dan setiawan. Itu seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan iman, aku telah menyelesaikan garis akhir. Telah tersedia mahkota kehidupan bagiku. Ini saudaraku, belajar. Orang yang malu di hadapan Tuhan, orang tersebut berarti simpan dosa atau berlaku fasik. Amsal 13 ayat 5, Yohanes 3 ayat 20. Orang yang ada dosa, dia benci terang, dia takut, dia sembunyi-sembunyi. Seperti Adam dan Hawa, dia sembunyi-sembunyi, takut. Dalam kejadian 3, 7-10. Jadi orang yang hidup dalam dosa itu menjadikan dirinya malu berhadapan dengan Tuhan. Tentu saja takut karena hukuman menanti. Jadi kalau kita nggak ada dosa, hidup suci, tetap tinggal dalam Tuhan, kapanpun Tuhan datang, saya siap. Saya mati pun, puji Tuhan, hidup bagi Kristus, mati itu keuntungan. Ini mengerti saudaraku? Ayat 28 ini, tinggal dalam Dia, supaya apabila Ia dinyatakan, kita punya keberanian, tidak usah malu di hadapan Tuhan. Kedatangan Tuhan secara pribadi, tidak heran ada orang-orang yang mau mati begitu ketakutan, saudaraku. Ada orang mati rasanya takut, gelisah. Kenapa? Karena dia sudah menjalani kehidupan penuh dosa. Ibrani 2 ayat 15. Takut kepada maut. Tapi jika hidup dalam kesucian, maka mati itu untung. Saya sudah ceritakan ya. Karena bisa bertemu sang kekasih hati kita yang sudah kita rindu-rindukan, Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kedatangan Tuhan tahap pertama seperti pencuri, itu peristiwa pengangkatan. Orang yang tetap tinggal dalam Tuhan memiliki keberanian menghadap Tuhan, yaitu menerima pahala yang menanti dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6-9. Ini suatu sukacita yang tak terkatakan. 1 Petrus 1 ayat 8. Saat masuk ke minggu ke-70 Daniel, 3,5 tahun pertama, kita yang tinggal dalam Tuhan, kita semakin bersungguh-sungguh, semakin maju, meningkat sampai satu titik pertengahan minggu ke-70 Daniel itu, akhir dari 3,5 tahun kedua, pengangkatan. Kita nggak perlu malu, kita berani berhadapan dengan Tuhan. Nah, orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan itu akan ketinggalan, ikut zaman antikris di dalam 3,5 tahun yang kedua, tidak ikut pengangkatan. Nah, jika tetap ingin masuk surga, maka harus disiksa antikris dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu di dalam Matius 24 ayat 21. Bayangkan, siksaan yang belum pernah terjadi sepanjang dunia dan tidak akan pernah terjadi lagi. Begitu dahsyat.
disiksa sampai mati, baru masuk ke sorga. Wahyu 6 ayat 9. Nah, jikalau tetap keras hati dalam dosa, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tahap kedua itu, perang Harmagedon di akhir 3,5 tahun kedua, itu orang-orang itu akan dibunuh, orang-orang fasik dibunuh semua, kemudian masuk dalam neraka. Nah, sesudah kerajaan 1.000 tahun, jadi setelah 3,5 tahun kedua, itu ada zaman kerajaan 1.000 tahun. Kemudian di ujung kerajaan 1.000 tahun itu ada perang Gog dan Magog. Nah, perang Gog dan Magog, kemudian ada pengadilan terakhir, yaitu pengadilan tahta putih yang besar. Kronologis seperti ini saudara bisa lihat di dalam The Secret of Judas. Saya sudah terangkan ini, saudara bisa ulangi lagi video saya The Secret of Judas. Cari di situ, ada dalam pengadilan tahta putih yang besar. Inilah pengadilan Allah untuk mengadili semua orang yang berdosa saja. Karena orang percaya tidak ada di sini, sudah masuk surga. Inilah orang-orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Roh-roh manusia yang ada di neraka saat ini, dari sejak Adam dan Hawa sampai akhir perang Gog dan Magog itu diadili. Mereka dibacakan secara detail semua dosa dan kejahatan mereka sampai akhir hidup tidak bertobat. Itu dibacakan semua. Sampai akhir hidupnya kalau kamu gak bertobat, dibacakan. Terus diadili. Itu dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Mereka begitu takut dan malu berdiri di hadapan Tuhan untuk diadili. Takut kenapa? Takut hukuman menanti. Terus kemudian mereka dipakaikan tubuh jasmani, itu Yesaya 66 ayat 24, lalu mati 2 kali, atau istilah kematian kedua, masuk dalam lautan api yang kekal. Wahyu 20 ayat 15. Sehingga neraka saat ini semua dipindahkan ke dalam lautan api, yaitu Gehenna, itu bahasa Yunaninya. Kekal selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Jadi neraka dan surga saat ini itu orang-orang di surga masih bisa ngelihat ke bumi, masih bisa ngelihat di neraka. Buktinya apa? Abraham dengan Lazarus masih bisa berkomunikasi. Tapi nanti di neraka yang akhir itu Gehenna, neraka di terakhir setelah kiamat itu Gehenna, itu benar-benar dijauhkan dari hadirat Tuhan. Jadi orang-orang di sorga bumi baru itu tidak akan pernah lagi mengingat-ingat yang ada di neraka. Kekal selama-lamanya. Nah, kesimpulannya saudaraku, jika kita tidak ada dosa dan tetap tinggal dalam Tuhan, maka kita akan terus mendekati Allah sampai kenyataan penuh. Kapan kenyataan penuh? Yaitu saat kita berjumpa dengan Tuhan, baik secara pribadi kita meninggal atau secara global kita ikut pengangkatan. Tapi kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita keras hati dalam dosa, pada saat kita mati, ya kita akan takut, saudaraku, pasti hukuman menanti, yaitu hukuman neraka. Tapi kalau kita masih hidup, kita akan ketinggalan, saudaraku, masuk dalam zaman antikris. Harus bertobat. Kalau mati, kita masuk surga. Kita punya keberanian. Kenapa? Karena kita sudah disucikan. Mati dengan darah kita sendiri, disiksa sampai akhirnya mati, tetap pegang nama Tuhan, masuk surga. Tapi hanya dapat apa? Jubah putih dan daun palem, kata Wahyu, kitab Wahyu. Jubah putih karena jubahnya dulu kotor, disucikan. Daun palem ya cuma lambang kemenangan. Bayangkan yang setia dari sekarang sampai ke akhir, ikut pengangkatan atau mati, kita dapat mahkota, kita dapat pahala. Itu bedanya orang-orang yang setia dari sekarang dibanding dengan orang-orang baru bertobat saat zaman antikris. Pilih mana? Saat sekarang disiksa, di penderitaan sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita nantikan. Dan penderitaan zaman sekarang tidak melebihi kekuatan. Tapi penderitaan zaman antikris itu benar-benar melebihi kekuatan. Karena gak ada, 3 pribadi Allah gak ada dalam dunia. Orang-orang kudus gak ada dalam dunia. Gereja Tuhan gak ada dalam dunia. Sudah terangkat. Nah, ikut zaman antikris, saudaraku. Nah, tapi kalau masih tetap keras hati dalam dosa, gak bertobat, ya mati binasa. Malu berhadapan dengan Tuhan.
Karena apa? Karena ada dosa. Akhirnya mati, masuk neraka. Ingat ya saudaraku, ini peristiwa-peristiwa seperti ini saudara perlu renungkan baik-baik dan saudara tetap tinggal dalam Tuhan dalam kesucian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.